Iwan bersama kelompok KKN-nya menjalani 28 hari di sebuah desa terpencil di selatan Gunung Kidul. Selama tinggal di sana, mereka mengalami berbagai macam kejadian aneh, termasuk kejadian supranatural seperti penampakan pocong, genderuwo, dan makhluk gaib lainnya. Kejadian mistis ini awalnya dianggap sebagai mitos oleh kelompoknya. Namun pengalaman mereka segera membuktikan bahwa ada kebenaran yang menyeramkan di balik cerita-cerita rakyat setempat. Jadi kali ini, Rahasia Gelap mengangkat cerita pengalaman horornya salah satu teman kita pada saat dia KKN di desa yang ada di selatan Gunung Kidul. Jadi gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Kejadian semua bermula ketika Iwan dan teman-temannya sebanyak 11 orang yang ingin menjalani kuliah kerja nyata atau biasa yang kita ketahui dengan sebutan KKN tiba di sebuah desa di selatan Gunung Kidul untuk menjalani program KKN selama 28 hari. Berikut ini rekaman hasil wawancara Iwan dan Riko yang bisa kita dengarkan kisahnya. Jadi pocong itu sebenarnya salah satu urban legend di desa ini, tapi kita semua kelompok KKN ngerasain hal itu. Ini sudah terjadi dahulunya dan tidak pernah kejadian lagi. Tiba-tiba itu terjadi lagi ketika kita melakukan KKN, sampai para kades merapatkan soal kejadian itu. Kenapa kok bisa hal itu terjadi lagi di situ? Dan ini semua terjadi ketika saya melakukan KKN di tahun 2008 di daerah selatan Gunung Kidul. Jadi kita sebelum KKN kan harus ada namanya izin kepada ketua setempat seperti RT, RW, Kades. Kita waktu itu ada 11 orang yang ingin melaksanakan KKN kan, ada 7 lelaki dan 4 wanita. Dan kebetulan saya sebagai ketua di sini. Seminggu sebelum melaksanakan KKN, kita datang ke mereka untuk ngobrol dan ngasih berkas dari kampus yang isinya surat izin dari kampus dan orang tua kita. Waktu itu sebagai perwakilan, saya dan Riko nemuin kepala desa. Ngobrol-ngobrol buat bahas izin KKN, dan Riko ini sekretaris di kelompok saya. Sementara teman-teman yang lainnya pada keliling desa buat lihat kira-kira potensi apa aja nih yang bisa kita gali dan riset untuk dijadikan program dalam KKN. Setelah kita diberi izin untuk KKN selama 28 hari, saya segera pamit karena ingin mencari tempat tinggal sementara guna menunjang kegiatan selama KKN. Ketika mengetahui saya dan teman saya ingin mencari tempat tinggal, Pak Kades memanggil salah satu warga bernama Pak Andi untuk memberi saya dan teman yang lain diberi tempat tinggal di sana karena kebetulan warga tersebut mempunyai rumah yang sudah tidak ditempati oleh anaknya yang dihibahkan untuk kegiatan warga sekitar. Nah dari situ kita diajak sama Pak Andi buat ke tempat yang bakal kita tinggali, yang bukan lain merupakan rumah bekas anaknya. Dan waktu pun sudah menjelang sorekan. Saya dan Riko mencari teman-teman saya yang tadi pergi untuk melihat-lihat desa. Semua teman saya satu persatu ketemu dan bisa dihubungi, terkecuali ada 2 orang yang kita cari-cari gak ketemu, namanya Ayu dan Gilang. Dan kita udah cari gak ketemu, ponsel mereka pun susah dihubungi karena gak jawab telepon. Ditambah di desa tersebut agak susah sinyal kan di sana. Jadi kita pikir 2 orang ini aman-aman aja. Kebetulan di situ ada Kubang sebagai sekretaris Iwan yang bantu cari mereka kan. Dan gak lama setelah kami semua menunggu, Ayu sama Gilang datang dan ngomong gini, "Maaf ya, tadi kami lagi nanggung ngobrol-ngobrol sama warga setempat." Aku jawab, "Iya nggak apa-apa." Dan ternyata di situ Ayu dan Gilang diam-diam gak nyeritain soal mereka pergi ke sebuah bukit di lereng gunung itu pas lagi awal pertama kali survei.
tempat dia pergi buat lihat-lihat desa. Mungkin nggak sengaja sampailah di ujung lereng bukit. Namanya orang survei gitu kan, nelusurin wilayah, ke kebun kemana gitu kan. Dan akhirnya mereka sampai ke lereng itu yang ada pohon besar. Pikiran mereka kan enak nih buat nyantai-nyantai dan lihat pemandangan dari desa ini sambil istirahat di tempat itu. Tanpa mereka berdua ketahui bukit dan pohon besar tersebut menyimpan sebuah urban legend. Dan memang saya akuin di tempat itu suasananya adem gitu. Kita sendiri mana mikir kalau tempat itu angker. Ya namanya anak muda kan pacaran nemu tempat sejuk dan adem gitu. Kita mana tahu aktivitas apa aja yang udah mereka lakuin. Singkat cerita, kita tiba di rumahnya Pak Andi. Dengan ramah Pak Andi memperkenankan kita masuk dan memberitahu jika kondisi rumahnya sederhana, tetapi mempunyai 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi di dalam dan 1 di luar di bagian belakang. Jadi sebelum kita mempersiapkan tempat untuk kita istirahat, Pak Andi ngasih tahu kalau ada 1 kamar di area belakang jangan ditempatin. Dengan alasan itu adalah tempat penyimpanan barang-barangnya atau biasa kita sebut gudang. Setelah kita memahami apa yang udah Pak Andi sampaikan, saya nanya ke Pak Andi, emangnya anaknya pindah kemana? Kok sampai baik hati menghibahkan tempat tinggal untuk kebutuhan dan kegiatan desa ini? Dia cuma jawab, anakku pergi jauh. Mendengar jawaban Pak Andi yang ngomong begitu, kita bingung dan sempat diam sebentar. MKSD-nya dia pergi jauh tuh gimana? Dan tanpa banyak bertanya kita menjawab, oh ya sudah, kalau begitu kita izin ya Pak untuk tinggal sementara di sini dengan kondisi rumah yang sederhana dan kurang terawat. Ya namanya rumah pada waktu itu di tahun 2008, wajarlah buat kita lihat rumah yang sederhana karena di tahun sekarang pun masih banyak kan rumah di pedalaman yang masih cukup sederhana. Jadi kita nggak kaget pada waktu itu lihat kondisi rumahnya Pak Andi. Singkat cerita, hari pertama kegiatan KKN pun dimulai kan. Pagi hari sebelum kita berangkat, kita tuh didatengin sama Pak Andi, dikasih sarapan berupa pisang goreng dan segelas teh hangat. Seraya kita ngerasa gak enak, Pak Andi nanya ke kita, hal apa saja yang udah diberitahu sama Pak Kades soal desa ini? Kita jawab banyak Pak. Terus Pak Andi tanya lagi, adakah larangan atau aturan yang diberikan oleh Pak Kades? Saya jawab, aturan hanya soal tata krama dan sopan santun aja sih Pak. Selebihnya nggak ada, cuman itu aja. Dan di situ Pak Andi kayak orang terengah-engah gitu loh. Kelihatan dari tampak mukanya kayak orang yang lagi mikir. Dan ternyata dia heran kenapa Pak Kades nggak ngasih tahu soal larangan mendekati salah satu tempat di desa yang terdapat 2 pohon besar di lereng bukit itu. Hari ketiga kita lanjut aktivitas seperti biasa dan nggak terjadi apa-apa. Namun pada saat itu karena kita sudah sering berinteraksi dengan warga, sering ngobrol lah, jadi sedikit banyaknya tahu gosip-gosip di sini. Dan pada waktu itu ada seorang warga yang cerita ke Riko kalau di daerah ini ada tempat-tempat yang dianggap angker dan adanya urban legend di sebuah pohon besar di lereng gunung. Di situ kita baru tahu kalau di desa ini ada sebuah cerita, bahkan larangan yang nggak kami tahu kan, karena Pak Kades nggak ngingetin larangan apapun, termasuk soal cerita ini semua. Yang padahal itu udah benar-benar jadi hal yang sering diomongin sama penduduk setempat. Jadi di lereng bukit itu ada 2 pohon besar yang menyatu seperti pohon yang sedang dikawinkan. Menurut cerita yang beredar sebelumnya, ada sosok pasangan yang bunuh diri di tempat karena tidak mendapatkan izin oleh kedua orang tua mereka.